Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ufara Alfadilah dengan nomor NPM 2213053114. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kata. Simak videonya sampai selesai ya. Materi yang pertama yaitu penulisan gabungan kata perimbuhan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah mengatur penulisan gabungan kata. Yang pertama, gabungan kata yang terdiri atas dua unsur kata terikat atau kata yang tidak dapat berdiri sendiri, maka ditulis serangkai. Berikut contohnya. Kata subtema ditulis serangkai, tidak dipisah. Kata nonformal ditulis serangkai, tidak dipisah. Pasca banjir ditulis serangkai, tidak dipisah. Multifungsi ditulis serangkai, tidak dipisah. Dan dwi bahasa ditulis serangkai, tidak dipisah. Contoh di atas adalah gabungan kata yang terdiri atas unsur terikat dan tidak terikat. Kata yang berwarna ungu adalah unsur terikat, sedangkan kata yang mengikutinya bukan unsur terikat. Yang kedua, gabungan kata yang terdiri atas dua unsur yang tidak terikat atau unsur yang dapat berdiri sendiri, maka penulisannya dipisah. Contoh, tanda tangan, penulisannya dipisah. Karena dua kata tersebut merupakan unsur yang tidak terikat atau dapat berdiri sendiri. Begitupun dengan rumah, tangga, mata air, orang tua, dan kaki 5. Selanjutnya yang ketiga, gabungan kata yang ditulis terpisah, lalu salah satunya mendapat awalan atau akhiran, maka tetap ditulis terpisah. Contoh, kata bertanda tangan berasal dari kata dasar tanda dan tangan. Pada kata tanda mendapat imbuhan ber, menjadi bertanda tangan, maka penulisannya tetap dipisah. Begitu juga dengan bekerja bakti dan penanggung jawab. Contoh selanjutnya yaitu tanda tangani. Tanda tangani berasal dari kata tanda dan tangan. Kata tangan mendapat akhiran i menjadi tangani. Oleh karena itu, penulisannya dipisah. Begitu juga dengan sebarluaskan dan uji cobakan. Yang keempat, kaidah menyatakan bahwa gabungan kata yang semula terpisah ditulis menjadi serangkai jika gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contoh, gabungan kata serah terima mendapat awalan men dan akhiran kan menjadi menyerah terimakan dengan penulisannya serangkai atau digabung. Lalu, gabungan kata sebar luas menjadi menyebar luaskan. Gabungan kata ambil alih menjadi pengambil alihan. Gabungan kata tidak nyaman menjadi ketidaknyamanan dan gabungan kata putus asa menjadi keputusasaan. Hal lain yang perlu diingat bahwa ada sejumlah gabungan kata yang sudah dianggap padu. Gabungan kata itu harus ditulis serangkai. Gabungan kata tersebut yaitu acap kali, ada kalanya, barangkali, bila mana, beasiswa, bela sungkawa, bumi putra, daripada, dharma bakti, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu penulisan kata depan. Kadang-kadang orang merasa bingung saat membedakan kata depan dan awalan. Misalnya, bentuk di pada kata di atas termasuk kata depan atau awalan. Jadi, cara untuk menentukan apakah bentuk tersebut termasuk kata depan atau awalan yaitu yang pertama, kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Yang kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Contoh, kata di atas. Kita sering mendengar kata ke atas atau dari atas. Sedangkan kata di atas tidak dapat dipasangkan dengan mengatas. Di termasuk kata depan. Lalu bagaimana penulisan dari kata keluar
dipisah atau serangkai. Kata keluar dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ditulis terpisah. Jika kata keluar dapat dipasangkan dengan di dan dari dan ke, seperti keluar, di luar, dari luar, maka termasuk kata depan. Contoh, Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke luar negeri. Kata ke diganti dengan di. Presiden Republik Indonesia akan berada di luar negeri selama 1 minggu. Kata di diganti dari. Presiden Republik Indonesia akan kembali dari luar negeri minggu depan. Lalu, kata keluar ditulis serangkai jika bukan termasuk kata depan, tapi kata kerja. Contoh, hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Kata keluar bukan kata depan, tetapi kata kerja. Karena kata keluar merupakan lawan dari kata masuk. Berikut contoh kata depan dan awalan. Kata ke samping, ke tengah, ke depan merupakan kata depan dan dapat berubah menjadi kata kerja setelah diberi imbuhan meng dan akhiran kan, dan ditulis serangkai karena statusnya berubah menjadi kata kerja. Materi yang selanjutnya yaitu penulisan partikel. Partikel pun dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata sebelumnya. Contoh, mereka pun turut mendukung pembangunan pasar tradisional itu. Contoh yang kedua, parkir kendaraan pun sulit karena banyaknya mobil yang dibawa para tamu. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung seperti meskipun, walaupun, sungguh pun, biarpun, kendati pun, dan bagaimanapun. Contoh, sekalipun dengan susah payah, mereka berhasil mendaki gunung itu. Kata pun di sini sebagai kata penghubung karena dapat diganti dengan kata penghubung yang lain. Misalnya, kata sekalipun diganti dengan meskipun. Meskipun dengan susah payah, mereka berhasil mendaki gunung itu. Kemudian contoh yang kedua, jangankan 2 kali, sekalipun dia belum pernah datang ke rumahku. Pun di sini bukan kata penghubung. Lalu, kata sekalipun itu dipisah atau serangkai? Kata sekalipun dibagi menjadi dua, yaitu ditulis serangkai jika sebagai kata hubung dan ditulis terpisah jika bukan kata hubung. Contoh, sekalipun permintaan beras terus meningkat saat menjelang lebaran, sediaannya masih tetap aman. Kata sekalipun di sini adalah kata hubung karena dapat diganti dengan kata hubung lain sehingga penulisannya serangkai. Contoh yang kedua, jangankan 2 kali, sekalipun dia belum pernah berkunjung ke rumahku. Sekalipun di sini bukan kata hubung karena tidak dapat diganti dengan kata hubung yang lain, sehingga penulisannya dipisah. Yang selanjutnya yaitu partikel per. Partikel per ditulis terpisah jika merupakan kata lain dari tiap-tiap, setiap, demi, dan mulai. Ditulis serangkai jika merupakan kata lain dari dibagi, dan dengan atau menggunakan. Jika sebagai awalan, itu bukan partikel, tapi penulisannya diserangkai. Contohnya berlebar, bertuan, berpanjang, dan lain-lain. Contoh, harga kain itu Rp200.000 per meter. Contoh kedua, mahasiswa diminta keluar ruang kuliah satu persatu secara tertib. Contoh ketiga, surat keputusan itu berlaku per Januari 2015. Materi yang selanjutnya yaitu penulisan singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Contoh, MPR, RRI, dan SMA. Akronim merupakan bentuk pendek dari 2 kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contoh, Damri, Auri, dan Balita. Singkatan terbagi menjadi 2, ditulis dengan tanda titik atau tanpa tanda titik, dan ditulis dengan kapital atau huruf kecil. Singkatan yang ditulis dengan
Diikuti tanda titik ada 3 kelompok. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contoh, Anton M. Mulyono. M-nya itu singkatan dari Mudardo. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih dari 2 kata atau lebih, dan ketiga huruf itu semuanya huruf kecil, diikuti 1 titik. Contoh, DSB, singkatan dari dan sebagainya. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Contoh, AN, singkatan dari atas nama, DA, singkatan dari dengan alamat, UB, singkatan dari untuk beliau. Lalu, singkatan yang tidak diikuti tanda titik ada 3 kelompok. Yang pertama, singkatan nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi. Contoh, DPR RI, UI, dan BNN. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal, dapat berupa nama diri dan bukan nama diri. Contoh, SDN 2 Pagi Lubang Buaya, singkatan dari Sekolah Dasar Negeri 2 Pagi Lubang Buaya. Dan yang ketiga, singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contoh, AS, ZN, dan KM. Singkatan ditulis dengan huruf kapital atau kecil. Penulisan singkatan lambang kimia diawali dengan huruf kapital dan cara penulisannya mengikuti cara penulisan internasional. Begitu juga dengan penulisan satuan takaran. Lambang mata uang rupiah ditulis dengan huruf awal kapital tanpa tanda titik. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa aturan pembuatan singkatan yang baku itu tidak ada. Akronim. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Nama diri itu adalah nama satu-satunya atau tidak ada duanya, baik nama diri orang, benda, tempat, atau nama diri lainnya. Contoh, BKN, ISFI, TNI. Lalu, yang bukan nama diri itu artinya bukan hanya satu-satunya. Jadi penulisannya harus menggunakan huruf kecil, baik bentuk lengkap maupun akronimnya. Contoh, SIM, NIM, dan KKL. Lalu, bagaimana sih cara membedakan nama diri dengan bukan nama diri? Jadi, tadi nama diri kan artinya hanya satu-satunya. Contoh, Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo. Artinya ya hanya satu itu. Sedangkan yang bukan nama diri, itu contohnya rumah sakit. Rumah sakit kan ada banyak. Ada Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan sebagainya. Untuk penulisan bukan nama diri harus ditulis dengan huruf kecil semua, kecuali pada posisi di awal kalimat. Sedangkan untuk nama diri itu tetap ditulis dengan huruf awal kapital setiap unsurnya, walaupun tidak berada di awal kalimat. Untuk yang kedua yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, baik nama diri maupun yang bukan nama diri. Contoh akronim yang tergolong nama diri: Akpindo, Babinkumnas, dan IWAPI. Lalu untuk contoh akronim yang bukan nama diri, yaitu Angkot, Banpol, dan Moge. Materi yang selanjutnya yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada 2 cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Kaidahnya menyatakan bahwa lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf seperti 2, 3, 10, 30, atau 100. Tetapi lambang bilangan seperti 22, 33, 65, 78, dan 121 harus ditulis dengan angka. Penulisan lambang bilangan yang ditulis dengan angka dan huruf sekaligus hanya dapat dilakukan pada kwitansi dan rumusan peraturan perundang-undangan. Lambang bilangan yang dipakai secara berturut-turut ditulis dengan angka meskipun dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut yang pertama ukuran, seperti panjang, lebar, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Yang kedua, menomori alamat seperti jalan, rumah, kamar hotel,
apartemen, atau kantor. Dan yang ketiga, menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Penulisan lambang bilangan tingkat. Cara penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan menggunakan huruf semua. Kata ke perlu digunakan pada penulisan lambang bilangan tingkat yang menggunakan angka Arab. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika lambang bilangan tingkat itu lebih dari satu kata, setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Materi yang terakhir yaitu penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam poepi yang disempurnakan, diatur penulisan kata ganti kau, ku, u, dan nya. Dan kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Yang sering menimbulkan masalah adalah penulisan kata ganti kau. Kau yang ditulis serangkai adalah kau yang berfungsi sebagai predikat, sedangkan kau yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya adalah kau yang berfungsi sebagai subjek. Contoh, kau ambilkan titipan itu minggu depan. Kau ambilkan adalah predikat, titipan itu adalah subjek, dan minggu depan adalah keterangan. Pada kalimat tersebut, kau berfungsi sebagai predikat. Contoh yang kedua, setelah mengerjakan tugas itu, kau boleh pulang nanti. Pada kalimat tersebut, kau berfungsi sebagai subjek. Kata sandang. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil kecuali nama Tuhan, seperti Sang Pencipta. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.